Hari ini kita akan belajar 5 belenggu dan nanti kita harus hafal semuanya karena ini belajar kelas dhamma. Nanti kita hafal. Kalau nggak dihafal besok lupa ya. Dari mana pelajaran 5 belenggu ini? Jadi Sang Buddha pernah mengajarkan dharma kepada ibunda beliau. Dan ketika beliau mengajarkan dharma untuk ibunda beliau, beliau mengajarkan 8 kualitas. Nah, salah satu di antara 8 kualitas itu adalah memahami 10 belenggu. Ya, jadi ada 8 topik Sang Buddha ajarkan kepada ibundanya. Siapa nama ibunda dari Sang Buddha? Sopo? Dewi Mahamaya. Ya, benar ya, secara sejarah. Ya, benar secara sejarah. Maksudnya bagaimana? Tentu benar ya, itu adalah ibu kandung beliau. Tetapi Dewi Mahamaya meninggal hanya 7 hari setelah melahirkan beliau, betul? Artinya beliau tidak pernah ingat wajah ibu kandungnya sendiri. Lalu siapa yang merawat beliau? Dewi Mahapajapati. Kalau ada seseorang ibu kandungnya meninggal, kemudian dia dijaga oleh bibinya, tapi bibinya dalam sejarah juga menikah dengan raja ya. Itu adalah kebiasaan zaman dulu ya. Kalau raja mengambil istri, keluarga itu ada 2 putri, 3 putri, kadang dinikahi semua. Jadi itu adalah resmi istrinya raja. Jadi siapa yang membesarkan Pangeran Siddhartha? Dewi Pajapati, betul ya? Nah, secara psikologis beliau pernah lihat ya, yang merawat beliau secara dalam kehidupan keseharian itu adalah Dewi Mahapajapati. Nah, beliau mengajarkan 8 kualitas, salah satunya adalah 10 belenggu. Tapi kenapa judulnya cuma 5, Bante? Ya, nanti kita bahas ya, kenapa cuma 5. Baik. Sebelum saya masuk, supaya semangat lagi, saya punya pertanyaan. Kuis tidak berhadiah ya. Saya tidak bawa hadiah ya. Ini ada yang mahasiswa STAB ada? Tidak ada ya? Ya, baik. Kuisnya begini. Contoh ya. Ada seseorang cukup memahami ajaran Sang Buddha. Tentu dia pernah belajar apa yang namanya hukum karma, hukum kama wipaka. Nah, hukum kama wipaka itu seperti bagaimana barang siapa berbuat baik akan berbuah kebahagiaan, berbuat buruk akan berbuah penderitaan. Tapi ini orang, dia tahu hukum karma, tapi misalnya dia korupsi. Dan kadangkala ini beneran terjadi di kehidupan nyata ya. Ya, kadangkala ini benar terjadi di kehidupan nyata. Supaya jauh, kita ambil saja contoh negara tetangga. Negara itu negara Buddhis. Apakah di negara Buddhis ada korupsinya? Ya ada juga. Apakah yang korupsi itu nggak ngerti hukum karma? Ya ngerti. Ngerti. Tetapi kenapa korupsi? Nah, ini pertanyaannya. Tahu hukum karma, tapi kenapa masih mencuri? Kenapa masih korupsi? Bapak Ibu pernah ketemu orang yang harusnya dia tahu hukum karma. Harusnya dia tahu hukum karma. Dia berkecimpung dengan dharma. Misalkan seperti itu ya. Tapi misalkan ngebohongi uang sumbangan. Ini contoh saja ya. Contoh saja. Nah, kenapa itu terjadi?
Apa? Karena terbelenggu nafsu, betul ya. Ada lagi yang lain? Ibu apa? Betul. Kurangnya keyakinan ya. Terbelenggu nafsu, kurang keyakinan. Jadi jawaban gampangnya apa? Dia tidak benar-benar percaya. Betul enggak? Kalau seseorang benar-benar percaya hukum karma, tidak akan mungkin dia nyuri. Karena kalau dia nyuri, dia bodoh. Tahu kalau nyuri sekarang, nanti di masa yang akan datang barang kita bisa saja hilang, betul ya? Ngapain kita mencuri kalau barang kita nanti akan habis, barang kita nanti akan hilang, atau harta kita akan berkurang, atau kita jadi susah cari nafkah. Untuk apa? Tapi dia tetap melakukan, kenapa? Tidak benar-benar percaya, atau bahasanya kurang keyakinan ya. Didorong oleh nafsu, tetapi poin terpentingnya tidak benar-benar percaya. Baik, masuk ke 5 belenggu ya. Kita hafal dulu ya. 5 belenggu rendah. Yang pertama, pandangan salah. Yang kedua, keraguan. Apa yang pertama? Pandangan salah. Yang kedua, keraguan. Yang ketiga, kemelekatan pada ritual ya. Kemelekatan pada ritual. Apa yang nomor 1? Pandangan salah ya. Untung masih ingat ya. Kalau sekarang aja lupa, apalagi besok ya. Ya, yang pertama pandangan salah. Yang kedua, keraguan. Yang ketiga, nah ada yang lupa toh? Nah, saya sering diceritakan umat, Bante, kenapa ya saya kalau dengar dharma besok sudah lupa. Waduh, sudah lupa, laporin ke saya lagi ya. Apa saya tidak sedih ya? Saya ceramah 40 menit, nyusunnya lama, gemetar-gemetar ya. Nah, besoknya lupa. Ya wajar ya, wajar. Sebenarnya walaupun lupa, kalau nanti kita dengar banyak yang teringat ya. Ya, nomor 3, kemelekatan pada ritual ya. Kemelekatan pada ritual. Keempat, nafsu indra. Nafsu indra. Yang kelima, dendam dan dengki. Yang kelima, dendam dan dengki ya. Nanti minggu depan saya tanya lagi ya. Lah harus ingat ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah pandangan salah. 5 ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Nanti saya akan jelaskan kenapa sebegitu penting. Jadi kalau Bapak Ibu rodo ngantuk, kurang semangat, tegakkan semangat ya. Nah, biasa ceramah dharma saya kalau di YouTube banyak ketawanya. Tapi hari ini versi serius. Tapi penting ya, tapi penting. Baik. Yang pertama, pandangan salah. Berarti kalau ingin melenyapkan belenggu pandangan salah ini, kita harus punya pandangan benar. Bagaimana punya pandangan benar? Karena benar di sini belum tentu benar di sana, betul ya? Pemahaman benar setiap orang bisa saja berbeda. Yang benar itu seperti apa? Dan ini harus mengikuti standarnya Sang Buddha, bukan standarnya kita. Kalau standarnya kita, kalau ngeyel ya benar semua. Ya toh, orang ngeyel kan benar semua. Nah, itu mobil kuda, bukan. Itu panter, misalkan begitu ya. Kuda, panter, kata temannya. Mitsubishi itu, lihat Mitsubishi. Karena tadi pas saya datang kemari nampak Mitsubishi kuda. Mitsubishi kuda, itu Mitsubishi. Terus karena kepengen tahu ya,
agak dikencengin mobilnya. Sebegitu sudah sampai, ada tulisan apa? Mitsubishi. Tapi saking ngeyelnya temannya, apa kata temannya? Nah itu toh Mitsubishi Panther. Nah itu kalau orang ngeyel begitu, nggak pernah salah. Lah sudah Mitsubishi Panther. Nah, jadi baik. Hari ini kita banyak menghafal. Jadi bagus juga banyak menghafal. Jadi Bapak Ibu tahu bagaimana suasana ketika kami para biku belajar Dharma. Ya dulu kami masih samanera, bahkan sekarang sebagai biku. Kalau ikut kelas Dhamma yang ngajar para biku, yang belajar para samanera, suasananya seperti apa? Banyak menghafal. Sangat banyak menghafal, ya. Baik. Dikatakan pandangan benar apabila seseorang memahami setidak-tidaknya 3 hal. Berapa hal? 3. Yang pertama, memahami baik dan buruk. Sederhana kedengarannya, baik dan buruk. Tapi belum tentu loh semua orang memahami apa yang baik itu. Kalau ada seorang anak kecil lahir di desa pencuri, apa maksudnya desa pencuri? Desa itu banyak pencuri dan umum. Di Indonesia juga ada desa-desa yang banyak melahirkan pencuri dan umum. Tetangga juga sudah biasa gitu. Pada tahu rumahnya itu spare part mobil semua, spare part mobil curian. Tetangga juga tahu dia ndak ada mobil, nggak buka bengkel. Tapi kalau kita masuk, kaca spion cuma sebelah, kan begitu ya? Tetangga tahu, tapi sudah kebiasaan. Kalau ada seorang anak kecil dari kecil lahir di sana, ikut kebiasaan orang-orang yang mencuri ini satu kelompok, setelah dia remaja umur 13 tahun, bagi dia mencuri salah apa enggak? Enggak. Karena kalau enggak mencuri enggak makan. Betul ya? Bagi anak kecil ini. Jadi baik dan buruk bagi dia itu berbeda. Kalau bagi kita baik itu jangan mencuri, bagi dia mencuri itu baik. Karena kalau nggak mencuri nggak makan. Jadi baik dan buruk itu beda tempat, bisa beda arti. Tapi kita nggak boleh pakai artinya orang lain, harus pakai maknanya Sang Buddha. Apa itu baik? Perbuatan yang membawa manfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Saya ulangi ya, perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Ini 4 syarat ini disebut baik. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan sesuatu yang baik, gampang, renungkan saja. Bermanfaat enggak bagi saya? Bermanfaat enggak bagi dia? Merugikan saya enggak? Merugikan dia enggak? 4 syarat ini dikatakan baik. Kita taruh contoh ya, berdana. Bapak Ibu dana makan untuk para biku, datang bawa nasi goreng. Sederhana sekali. Bermanfaat bagi bikunya? Bermanfaat. Bagi kita bermanfaat? Bermanfaat. Menanam karma baik. Ada diri kita dirugikan? Enggak ada. Diri beliau dirugikan? Enggak ada. Perbuatan baik. Ya. Sekarang bagaimana perbuatan buruk itu? Merugikan diri sendiri dan merugikan makhluk lain. Sebegitu merugikan diri sendiri atau makhluk lain disebut perbuatan buruk. Jadi kalau seseorang paham ini saja, baik dan buruk saja, tapi dia nggak pernah diajari Pancasila Buddhis misalkan, dia juga tidak akan melanggar satupun Pancasila Buddhis. Itu luar biasanya. Memahami baik dan buruk saja, Pancasila Buddhis itu tidak dilanggar. Loh kok bisa Bante? Dia mau nyuri bunga ini, ada nggak yang dirugikan? Ada. Wong yang rangkai setengah mati, betul ya? Nah ini kan bunga segar toh. Nah siapa yang rangkai tadi? Nah, ndak ada yang ngaku ya. Ya, anumodana ya, sudah dirangkai sebegitu bagus. Ada sendal mau kita curi, begitu mau dicuri, ada yang dirugikan kalau sendal kita curi? Ada. Tahu itu perbuatan buruk, kita stop. Apalagi membunuh.
apalagi selingkuh, apalagi menipu. Sudah jelas sekali itu merugikan orang lain. Jadi kalau kita tahu definisi makna dari buruk saja, semua Pancasila Buddhis itu sudah nggak akan kita langgar. Tapi kenapa Sang Buddha masih mengajarkan Pancasila Buddhis? Supaya jelas, betul ya? Karena kalau hanya memahami baik dan buruk, khawatirnya belum jelas, dijelaskan lagi oleh Sang Buddha. Yang kedua, paham hukum kama wipaka. Paham apa Bapak Ibu? Ini yang keberapa? Kedua ya. Yang pertama apa? Nah sudah lupa? Wah pulang saya ya. Atau minum kopi dulu? Kalau minum kopi sekarang tidak bisa tidur nanti. Yang pertama apa? Memahami baik dan buruk. Yang kedua, memahami hukum kama wipaka. Apa itu hukum kama wipaka? Bapak Ibu Saudara, mengetahui ketika seseorang melakukan perbuatan baik akan berbuah kebahagiaan. Melakukan perbuatan buruk berbuah penderitaan. Begitu ya? Berbuat perbuatan baik berbuah kebahagiaan, berbuat perbuatan buruk berbuah penderitaan. Dan kita tadi sudah belajar baik dan buruk ya, sekali lagi biar hafal ya. Berbuat perbuatan baik berbuah kebahagiaan, melakukan perbuatan buruk berbuah penderitaan. Nah, memahami ini disebut memahami hukum kama wipaka, dengan keyakinan, dengan pemahaman. Yang ketiga, memahami 4 kebenaran mulia. Ini tidak saya urai dengan lengkap, karena kalau saya urai lengkap, Dhamma kelasnya selesai jam 10.30 nanti. Ya, jadi nanti kalau belum jelas silahkan ya, ingin belajar masuk ke YouTube, tulis saja 4 kebenaran mulia atau 4 kebenaran Arya. Pasti banyak dibahas oleh para biku. Kalau saya tidak keliru, ada video Bante Santacito juga. Saya dengar kalau Puja Bakti di sini tidak ada bantenya, ini ya, nonton Dhammadesana bareng-bareng. Ya, nanti kalau 4 kebenaran mulia belum dipahami, nanti diputar minggu-minggu selanjutnya ya. Tapi 4 kebenaran itu apa? Yang pertama, ada duka. Yang kedua, sebab-sebab duka. Yang ketiga, lenyapnya duka. Yang keempat, jalan menuju lenyapnya duka. Kenapa Sang Buddha ngajar ada duka? Lah kenapa ngajar ada duka? Karena banyak sekali orang tidak bisa memahami bahwa kehidupan kita itu ada duka. Buktinya, kalau ada bencana atau hal yang tidak menyenangkan terjadi pada kita, sulit kita menerima. Betul ya? Padahal kita tahu bahwa di dalam hidup ini ada duka. Tapi kalau kita sudah bisa memahami dengan kebenaran, ya duka itu ada. Ketika muncul duka, harusnya batin kita tidak terguncang ya. Namun tentu sulit. Jadi memahami ada duka itu untuk belajar menerima. Dan belajar juga kebenaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada duka, ada sebab duka. Yang paling penting ini sebab duka. Apa sebab duka Bapak Ibu Saudara? Tanha, nafsu indria, nafsu keinginan ya, nafsu keinginan. Tidak hanya sebatas nafsu indria. Jadi tanha itu ada 3. Jadi kita artikan saja nafsu keinginan. Yang ketiga, ada keadaan lenyapnya duka. Duka itu benar-benar bisa dilenyapkan. Dan kalau lenyap, disebut sebagai pencapaian nibbana. Yang keempat, jalan menuju lenyapnya duka, yaitu 4 kebenaran mulia. Capek toh belajar Dharma? Tidak apa-apa ya, semangat ya. Baik. Pertanyaannya, bagaimana ketika seseorang disebut masih memiliki pandangan salah?
apabila dia belum memahami 3 hal. Betul? Apa yang pertama Bapak Ibu? Memahami baik dan buruk. Yang kedua, memahami hukum kama wipaka. Yang ketiga, 4 kebenaran mulia, ya. Jadi kalau seseorang memahami baik dan buruk, memahami kama wipaka, memahami 4 kebenaran mulia, maka belenggu yang pertama ini hancur. Susah Bapak Ibu? Susah ya. Buktinya baru 1 Bapak Ibu sudah lemas, lihat. Nah itu nah itu namanya belenggu toh. Masih ada 9. Waduh. Semangat ya. Baik. Itu belenggu yang pertama. Belenggu yang kedua. Jadi menariknya begini ya. Kadangkala sebenarnya kalau mengajar Dhamma kelas itu nyamannya itu dengan whiteboard, dengan papan tulis. Tapi jarang kalau hadir tanpa persiapan, walaupun itu ada whiteboard sebenarnya ya. Nah, tapi cukup jarang. Dhamma kelas kebanyakan langsung secara lisan seperti ini. Tapi ada baiknya. Tahu Bapak Ibu apa baiknya? Karena dulu Sang Buddha mengajar juga tanpa buku. Karena di zaman Sang Buddha itu belum ada penulisan Tipitaka. Jadi semuanya dihafal. Kapan Tripitaka itu pertama kali ditulis? Ada yang tahu? Ini kuis tidak berhadiah. Kapan Tripitaka pertama kali ditulis? Berapa tahun setelah Sang Buddha Mahaparinibbana? Setahun? 2 tahun? 7 tahun? 10 tahun? Tidak ada yang mau mencoba menjawab karena tidak ada hadiahnya. 500 tahun. Lama ya. Nah, ada yang benar mungkin ya, jawabnya di hati ya. 500 tahun Bapak Ibu Saudara. Jadi selama 500 tahun ajaran Sang Buddha tidak dicatat. Terus belajarnya gimana? Dihafal. Sang Buddha ngajar, para biku ngafal. Lalu ketika para biku ngajar, umat Buddha ngafal. Betul ya? Nah, jadi kalau hari ini saya mengajar, Bapak Ibu ngafal, sudah benar ya? Nah, sudah benar. Itu memang tata cara yang dilakukan Sang Buddha 2600 tahun yang lalu. Nah, jadi dengan tidak ada whiteboard, ada baiknya juga. Mau tidak mau, Bapak Ibu harus hafal. Begitu ya? Belenggu yang kedua. Pasti sudah lupa, coba opo. Keraguan ya. Wah, Ibu hebat Ibu ya, masih ingat ya. Baik. Keraguan ini unik. Saya lanjut pertanyaannya. Tadi kan kita cerita ada orang ngerti hukum karma, tapi masih mau mencuri, masih mau korupsi. Ngerti dia hukum karma, pernah dia belajar dharma, tapi dia masih mau korupsi. Tadi jawaban kita adalah karena dia tidak benar-benar yakin hukum karma. Betul? Sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa dia tidak benar-benar yakin hukum karma? Karena, ini tak jawab saja ya. Jadi saya nanya sendiri, jawab sendiri Bapak Ibu. Karena dia tidak benar-benar yakin Sang Buddha mencapai pencerahan. Itu salah satunya. Dia bisa saja punya pemikiran lain. Tapi kalau dia benar-benar yakin Sang Buddha mencapai nibbana, mencapai lenyapnya kotoran batin, maka pasti apapun nasihat Sang Buddha dia dengarkan. Betul ya? Nah, kadangkala kita diberi nasihat oleh teman kita, tapi kita tidak mau dengar. Kenapa? Karena kita tidak yakin bahwa dia pernah berhasil. Tapi kalau kita lihat dengan mata kepala kita sendiri dia pernah berhasil,
Dia ngajari kita, kita pasti dengar, betul ya? Tapi kita tidak pernah lihat dia berhasil, tapi dia ngajari. Kamu kalau nanam stroberi itu harusnya pakai begini, pakai begini, pakai begini. Lah dia aja nggak punya ladang ya. Kita nggak yakin gitu. Tapi padahal ternyata dia sudah nanam stroberi, cuma kita nggak tahu. Dia hidroponik, ya nanamnya di belakang rumah. Contoh ya. Ini karena pas tadi saya lewat banyak itu ladang stroberi, petik sendiri katanya. Nah, petik sendiri, bayar sendiri begitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang kedua belenggu pada putu jana, orang yang belum mencapai kesucian, adalah keraguan. Keraguan ini apa? Dimulai dari tidak yakin Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, ya. Karena dia tidak yakin Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, dia juga jadi tidak yakin dengan ajarannya, juga tidak yakin dengan orang-orang yang mengajarkan atau mempelajari ajaran tersebut. Disimpulkanlah ragu pada Buddha Dhamma Sangha. Ini belenggu yang kedua. Bante, kenapa hari ini kita belajar belenggu? Karena kalau nggak tahu manfaatnya, barangkali semangatnya kurang. Karena Bapak Ibu pernah mendengar kata kesucian dalam ajaran Buddha? Pernah ya? Dan Bapak Ibu tahu bahwa semua orang bisa mencapai kesucian apabila diperjuangkan, tidak hanya para biku, juga umat perumah tangga. Zaman Sang Buddha banyak umat perumah tangga mencapai kesucian. Dan Bapak Ibu Saudara, itu adalah target Bapak Ibu. Jadi target Bapak Ibu serendah-rendahnya itu mencapai Sotapanna. Iya, ini benar. Hanya kalau umat Buddha itu kurang semangat. Harusnya yang seperti ini harus disemangati. Semangat berjuang untuk mencapai Sotapanna. Karena kenapa? Karena itu adalah pencapaian kesucian paling rendah dalam ajaran Sang Buddha. Dan kalau Bapak Ibu belajar Dharma sampai mencapai Sotapanna, maka satu kehidupan ini tidak sia-sia, ya. Dan Sotapanna itu benar-benar bisa dicapai. Bagaimana mencapainya, Bante? Dengan melenyapkan 3 belenggu yang pertama. Ya, melenyapkan apa? 3 belenggu yang pertama. Belenggu semua ada berapa? Ada 10 ya. Lenyap 3 yang pertama ini Sang Buddha katakan sebagai penakluk arus atau sebagai Sotapanna. Ini bukan kata-kata saya, kata-kata Sang Buddha. Majjhima Nikaya 118. Karena ini direkam, kadangkala ada yang ingin melihat. Zaman sekarang gampang, pergi ke Google, MN spasi 118 enter, nanti keluar Sutta nomor 118. Di sana Sang Buddha mengungkapkan, ketika 3 belenggu yang pertama hancur, seseorang mencapai Sotapanna. Setidak-tidaknya Bapak Ibu Saudara hari ini harus paham belenggu itu apa. Betul ya? Kalau belenggu saja tidak diketahui, bagaimana dihancurkan? Nah, karena kita sudah belajar 2 ya, berarti nambah 1 lagi, mudah-mudahan bisa mencapai Sotapanna kalau diperjuangkan, kan begitu ya? Tadi yang nomor 2 apa? Keraguan. Nomor 3 apa? Apa? Wah, kemelekatan pada ritual ya. Banyak yang sudah lupa ya. Waduh, belum 1 jam Bapak Ibu. Tenang, selesai pelajaran kita, nanti hafal semua. Ya, pasti hafal ya. Ya, bulan depan lupa ya. Saya datang lagi nanti kalau lupa. Belenggu yang ketiga, kemelekatan pada upacara dan ritual. Ini terkenal ya, namanya Silabata Paramasa. Ada yang pernah mendengar? Belum ya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Silabata Paramasa. Silabata Paramasa. Nah, apa yang dimaksud melekat pada ritual dan upacara? Salah satunya adalah dalam ajaran Sang Buddha, misalkan
Bapak Ibu diajak untuk ikut satu upacara. Lalu dilakukanlah upacara beragam macam rupa. Ya, saya dulu juga pernah ikut upacara. Jadi dalam upacara yang saya jalani, ada gurunya dari luar negeri didatangkan, khusyuk sekali. Yang hadir jumlahnya sekitar seperti ini juga. Ya. Kemudian gurunya itu memutar-mutar api lilin, masukkan ke kepala saya. Ini ya. Katanya saya sudah mencapai nibbana, Bapak Ibu. Beneran. Jadi selesai semuanya dilakukan ritual itu, semuanya tepuk tangan, selamat, selamat. Kenapa selamat katanya? Kamu sudah mencapai nibbana. Tapi saya mikir-mikir, lah kok nggak ada bedanya? Apa bedanya ini sebelum dan sesudah? Nggak ada bedanya. Tapi semuanya pada meriah begitu. Selamat, selamat. Saya senang juga ya dikasih selamat ya. Wah, sudah nibbana. Terus saya pulang rumah. Wah, saya sudah nibbana. Oh, nibbana seperti ini. Untung ya. Untung hari ini saya paham kalau itu tidak benar gitu. Sesuai Tripitaka, yang namanya nibbana itu harus lenyap kemarahan, nafsu, dan kebodohan batin, ego. Berarti kalau ada seseorang yang mengatakan Anda sudah nibbana, gampang. Berarti setelah itu Anda sudah nggak bisa marah. Gampang toh? Tiba-tiba minggu depannya marah. Oh, batal nibbananya ya. Yang di sini semua masih pada bisa marah? Mana tahu ada yang sudah mencapai nibbana ya? Ya barangkali ya. Masih ya? Ya nanti dikurangi ya. Nanti nomor 5, tenang ya. Nanti diceramahin. Bapak Ibu Saudara, lalu setelah itu saya paham, oh tidak ada ritual dan upacara yang bisa menjamin kita mencapai kesucian. Kesucian itu dipraktekkan dan dilatih, ya, dipraktekkan dan dilatih. Pertanyaan, tadi semuanya masih bisa marah toh? Masih ya? Wah, Bapak langsung semangat menjawab ya. Masih gitu. Jadi kalau Bapak nanti di rumah marah harus maklum, maksudnya begitu ya. Jangan ya. Marahnya nanti dikurangi. Bapak Ibu Saudara, coba renungkan. Kita memiliki kemarahan. Kemudian ada seseorang, atau pertanyaan saya, bisa ndak kita minta seseorang, kita bayari duit 50 juta, minta dia buat upacara sedemikian rupa mau bagaimana terserah, kemudian kemarahan kita bisa lenyap. Ada upacara seperti itu? Tidak ada ya. Kalau ada, wah saya mau ikut juga. Nggak ada. Yang ada dikibuli ya. Nah, dan dia hilang dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita bayar seseorang untuk buat upacara, ritual apapun untuk mengurangi kemarahan kita. Kemarahan kita hanya bisa dikurangi dengan latihan, praktek sila, praktek berdana, mendengarkan dharma, dan bermeditasi. Tambahan. Bisa enggak Bapak Ibu Saudara bayar orang 100 juta, lalu setelah itu dibuatkan upacara dan ritual, lantas kemudian keserakahan kita sirna? Bisa? Enggak bisa. Itulah pemahaman Silabata Paramasa. Ya. Tidak ada ritual dan upacara apapun yang dapat menyucikan diri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara seseorang jika dia ingin lahir di alam surga? Caranya bagaimana? Dia harus punya kualitas-kualitas surgawi, punya karma baik yang cukup untuk terlahir di alam surga, dan punya dosa loba moha yang tidak terlalu tinggi. Ngerti maksudnya ya? Dosa kemarahan, loba keserakahan, moha kebodohan batin. Semakin tinggi dosa loba mohanya, dia akan terlahir di alam yang semakin rendah.
Ya, semakin rendah dosa loba mohanya, dia akan mulai terlahir di alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kalau seseorang ingin lahir di alam surga, dia harus latihan mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan, mengurangi kesombongan, senang berbuat baik, mengurangi kemelekatan. Dia akan lahir di alam surga karena kualitas. Bapak ibu saudara, kalau tadi saya memberitahu bahwa kalau kita bayari orang 50 juta, bayari orang 100 juta pun tidak akan bisa mengurangi kemarahan dan keserakahan kita, berarti juga tidak ada upacara dan ritual apapun yang bisa membawa Bapak Ibu lahir di alam surga. Ngerti maksudnya ya? Nanti direnungkan. Kalau Bapak Ibu ingin masuk surga, bagaimana caranya? Salah satunya, praktek sila dengan baik. Pernah setelah mengambil sila, para bante mengatakan silena sugating yanti. Pernah dengar? Itu artinya apa? Dengan merawat sila, Bapak Ibu akan mencapai alam surga. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, rawatlah sila dengan baik, tidak perlu khawatir nanti secara alamiahnya mereka yang merawat sila dengan baik akan terlahir di alam surga. Itu belenggu yang ketiga ya. 2 lagi ya. Setelah itu kita masuk tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu bertanya. Belenggu yang keempat adalah nafsu indria. Ini singkat saja. Tadi kalau belenggu 1, 2, 3 dikatakan oleh Sang Buddha hancur, seseorang mencapai kesucian tingkat pertama ya. Kalau 3 ini hancur dan dia sanggup mengikis dosa loba moha, mengikis kemarahan, keserakahan dan juga kebodohan batin, maka dia akan mencapai kesucian tingkat kedua yang disebut dengan sakadagami. Tapi kalau dia bisa melenyapkan 5 belenggu, dia mencapai tingkat kesucian ketiga, yaitu anagami. Tingkat kesucian itu ada 4. Yang keempat adalah arahat ya. Sotapana, sakadagami, anagami, arahat. Apa? Sotapana, sakadagami, anagami, arahat ya. Sekali lagi ya. Sotapana, sakadagami, anagami, arahat. Bulan depan masih ingat? Masih ya? Wah, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini saya baru pulang setahun. Saya 4 tahun di Thailand ya. Dan selama di Thailand belajar setengah mati Bapak Ibu. Karena kita hidup di negara orang. Pertama kali saya datang ke sana, saya datang itu bulan 5 sebelum Waisak. Begitu masuk Waisak, tidak lama kemudian masuk masa wasa. Tahu masa wasa? Masa biku berdiam 3 bulan ya. Selama masa wasa itu di wihara di Thailand namanya Wat Bowon ada kelas dhamma. Dan saya harus ikut. Jadi bulan 7, 8, 9 ya, 7 pertengahan sampai bulan 10 awal, totalnya pas 3 bulan, saya wajib mengikuti kelas dhamma. Tapi Bapak Ibu Saudara, satu kata pun tidak ngerti gurunya ngajar apa. Betul ya? Karena saya baru datang. Jadi gurunya mengajar. Di depan ada, gurunya mengajar seperti ini, duduk buka buku. เราทั้งหลายวันนี้เราเรียนอริยสัจ 4นะครับเปิดหนังสือก่อน Bapak Ibu paham? Kayak begitulah saya ya. Selama 3 bulan ya. วันนี้เราเรียน10 อย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายเพื่อเราทั้งหลายสามารถได้เป็นมนุษย์ที่ดีขึ้น Ngerti? Nah, seperti itu selama 3 bulan Bapak Ibu. Tapi lucunya Bapak Ibu, karena kita baru tiba, biarpun tidak ngerti, semangat seperti ini, tegak badannya. Dan selama guru mengajar itu tidak kalau ngantuk ditahan-tahan, tegak seperti ini. Sampai satu hari gurunya penasaran, saya sebegitu tegak mendengar, memandang mata beliau begitu ya.
ini anak sebenarnya ngerti apa enggak ya? Karena gurunya melihat, loh ini kok orang Indonesia baru tiba, dengerin saya sebegitu serius. Lalu ditanyakan, dia ngerti enggak saya bicara apa? Ada yang bisa bahasa Inggris, nanya saya, do you understand what the teacher taught? No, I don't understand. Dia bilang, no, not understand. Lalu disampaikan ke gurunya, kau mai kau cai kap acan gitu. Dia nggak ngerti Bante. Lalu gurunya bilang apa? Lihat, kalian harus meniru Bante Indonesia ini. Biarpun dia tidak ngerti, dia yang paling semangat di kelas ini, katanya begitu ya. Bagaimana tidak semangat ya, baru tiba di negeri orang Bapak Ibu. Nah, belajar semangat 45 begini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kapan nanti ikut Dhamma kelas ngantuk, ingat semangat saya ya. Nah, Bante Abhijato itu loh, enggak ngerti saja semangat, kita yang ngerti mesti lebih semangat ya. Bapak Ibu tegak begini. Nah, biarpun ngantuk ditahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya di sana, karena pagi, siang, sore belajar tidak paham sedikit pun, akhirnya saya bertekad, saya harus bisa bahasa Thai secepat mungkin. Kalau enggak, saya datang ke sini itu nggak ada gunanya. Karena saya ketemu guru sehebat apapun, saya nggak bisa dapat ilmunya, betul ya? Karena gurunya ngajar semuanya dalam bahasa Thai. Saya bertekad, mesti bisa secepat-cepatnya. Sejak itu saya mulai menghafal Bapak Ibu. Nah, pintu bahasa Thainya praktu. Apa pintu Bapak Ibu? Praktu ya. Nah, kunci bahasa Thainya kunce. Apa kunci? Gampang ya Bante ya? Oh iya gampang. Nah, pergi sana ambil kunci, bukakan pintu. Au kunce ma le pai patu pai gitu. Apa Bapak Ibu? Cuma kedengaran kunci sama praktu ya. Cara belajarnya gimana Bante? Caranya dihafal sebiji demi sebiji, sebiji demi sebiji. Dinding, kampeng, kampeng. Lalu saya begini, kampeng, kampeng, kampeng. Iya, 10 menit Bapak Ibu. Kampeng, 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 kampeng. Sudah hafal. Jam, itu jam dinding. Nalika, 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 nalika. Bunga ya. Dok mai. Nadanya harus pas. Dok mai. Dok mai. Saya hafal 10 menit. Sudah habis setengah jam ya. Betul ya? Terus baca lagi. Nanya ini, kayak kita belajar waktu SD. Ditutup gitu ya. Dinding. Apa ya dindingnya? Tadi ngapal 10 menit sia-sia Bapak Ibu. Itu saking susahnya. Sudah ngapal 10 menit sia-sia. Diintip. Depannya K. Kampeng. Ingat ya? Nah, kampeng. Nah, setelah ingat hafal lagi 3 menit. Kampeng, kampeng. Kadang sudah bosen sambil jalan ke sana kemari. Kampeng, kampeng ya. Nanti Bapak Ibu tidur mimpi Bapak Ibu. Kampeng, kampeng. Apa jam dinding? Nalika. Apa bunga? Dok mai ya. Dok mai. Apa kunci? Pintu apa? Wah, berbakat semua ya. Minggu depan kelas bahasa Thai saja ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sulitnya adalah ternyata kalau ngafal 5 itu ndak terlalu sulit. Praktu, kunce, kampeng, nalika, dok mai. 5 ya. Kalau 50 gimana? Ternyata kalau ngafal 50 ini kepala panas seperti genset itu. Beneran. Saking capeknya menghafal ini panas sekali. Jadi pas jam makan siang terima dana makan itu saya udah nggak ngomong apa-apa.
terima, mukanya lesu begini. Kenapa? Dari pagi saya sudah menghafal. Targetnya satu hari 100 kosakata. Nggak pernah dapat. Dapatnya cuma 70. Ya enggak apa-apa ya. Targetnya 100, dapat 70. Kadang 65. Kadang saking semangatnya Bapak Ibu, saya nyetel alarm itu jam 4 pagi bangun. Saking semangatnya, badan saya ini bangun 2:30 dan nggak mau tidur lagi. Begitu kebangun 2:30, seger, badan ini udah seger. Saya lihat, apa itu? Nalika ya. Paidu nalika. Du itu melihat. Du nalika. Du nalika jam 2:30. Ini saking pengennya belajar ya. Terus saya mulai menghafal. Dari pagi sampai malam jam 10. Tentu banyak kegiatan ya. Pindah patah, makan siang, bersih-bersih. Sambil bersih-bersih Bapak Ibu Saudara, sambil nyapu. Kampeng. Ya, sambil nyapu saya bawa kertas. Nanti dicatat gitu. Nah, itu perjuangan saya. Akhirnya setelah 6 bulan, mulai bisa ngobrol sama orang Thai. Tahun depannya, saya ikut lagi kelas yang sama. Dan sudah bisa paham 90%. Senangnya minta ampun. Dan duduk sama teman yang bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ketemu kosakata yang kita tidak tahu, cepet-cepet nanya. Ya. Nah, contoh ketemu kata tawon. Ya. Langsung tanya, tawon, plewa arai artinya apa? Nanti dia bilang, dia jelaskan. Tawon itu abadi. Ya. Nah, tawon. Tak ajari yang gampang dah ya, dari tadi yang susah-susah ya. Kalau nanti Bapak Ibu ke Thailand, hafal ini, kamar mandi. Supaya bisa pinjam toilet. Betul toh? Nah, apa kamar mandi? Hong nam. Hong nam. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang orang Thai kalau ngomong itu melambai-lambai. Nah, melambai-lambai. Hong nam. Itu artinya toilet. Nah, kalau orang Thai menyapa, mereka menyapa dengan sawaddi. Kalau yang perempuan sawadika. Kalau laki-laki sawaddikrap. Nah, itu menjadi perbedaan. Yang beda cuma 2 itu. Sisanya sama semua. Hanya ka dan krap saja. Jadi kalau perempuan mau menyapa sawadika. Kalau laki-laki sawaddikrap. Ini terakhir. Setelah itu kita lanjut belajar ya. Ini terakhir. Tidak terlalu lama. Kalau enggak nanti belenggunya nggak habis-habis, lihat. Masih banyak belenggu kita ya. Terakhir. Unik sekali di bahasa Thailand, kata ka untuk perempuan dan krap untuk laki-laki juga artinya iya atau setuju. Contoh ya, kalau ditanyakan, besok kamu berangkat sekolah jam 8 ya? Iya. Kalau bahasa Thainya apa? Kap atau krap gitu ya. Kalau formalnya krap, tapi kalau bahasa sehari-hari R-nya hilang. Kap gitu. Besok kamu dijemput papa ya? Kap artinya iya. Setuju juga kap, iya juga kap. Tapi satu lagi fungsinya. Kalau ngobrol sama orang, kita masih mendengarkan, kita juga bilang kap, kap, kap. Kap itu artinya saya dengerin gitu. Tapi bukan artinya setuju gitu. Atau kalau perempuan ka gitu. Misalkan ya, tadi pagi loh saya ke pasar ketemu Ibu Tina, kap gitu. Kap, saya dengerin gitu. Jadi kap punya 3 fungsi. Satu lagi, tadi saya sudah ngajari sawadika, sawadikap. Sawaddi ini juga fungsinya luar biasa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat tinggal, kata yang sama. Sawaddi, ya, selamat pagi, sawadikap, selamat siang, sawadikap gitu. Nah, apa fungsinya saya jelaskan ini? Bapak Ibu sudah bisa bahasa Thai setelah ini. Beneran? Kalau ketemu orang Thai, dia mau ngomong apa saja kita nggak ngerti, kap aja. Iya, kap.
เขาอาจจะมาแล้วนะแต่ไม่เห็นนะเขาไปไหนไม่รู้ครับครับ. Sudah selesai dia ngomong sawadikap. Nah setelah itu bapak ibu pergi. Setiap hari seperti itu dia akan berpikir bapak ibu sudah jago. Ini kisah nyata. Ada seorang bante senior, saya tidak boleh sebut namanya ya, tapi bante senior Sangga Theravada Indonesia. Satu ketika beliau naik bus. Kalau biku naik bus nggak usah bayar, kecuali busnya ber-AC. Kalau busnya ber-AC 20 baht, 8.000 rupiah. Ya, tapi kalau tidak ber-AC ada kursi khusus biku gratis. Jadi bantenya naik ke bus, tidak lama kemudian ada biku lain juga datang duduk di sebelah beliau. Nah bantenya orang Indonesia toh, nggak bisa bahasa Thai. Lalu ini bante sepuh, sudah tua, ngajak ngobrol karena dia pikir oh ada bante lain, diajak ngobrol. Beliaunya ini nggak tahu itu bante sepuhnya ngomong apa, nggak tahu. Sepanjang jalan kap. Perjalanannya setengah jam. Kap. Bantenya senang sekali didengerin. Kalau orang ngomong didengerin senang toh? Senang sekali. Nah, sampai ketika beliaunya sudah turun, beliaunya bilang, "Khopkun kap," artinya terima kasih gitu. Nah, beliaunya juga jawab, "Kap," gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sudah bisa bahasa Thai lainnya. Kalau ada orang Thailand datang ke Magadama, apapun yang dia ucapkan Bapak Ibu jawab. Nah, kalau perempuan ka gitu aja ya. Nah, ternyata yang dia bilang, "Ini bunga saya ambil ya, ka. Kursi saya ambil ya, ka," gitu ya. "Mobil tak ambil ya, kap," gitu. Udah diambil semua ya. Ya, Bapak Ibu sudah semangat lagi. Kita lanjut ya. Belenggu yang keempat, nafsu indria. Ini singkat saja. Nafsu indria itu dalam badan jasmani kita dan juga batin totalnya 6. Kalau kita belajar biologi hanya 5, dalam dharma 6. Apa 6 itu? 5 yang di biologi tambah 1 adalah batin ya. Jadi nafsu indria itu bisa muncul dari mata melihat ya, nafsu dari mata melihat, nafsu dari pendengaran, nafsu dari pengecapan ya, nafsu dari sentuhan. Apalagi indera satu lagi? Nah, penciuman ya, nafsu dari penciuman. Satu lagi nafsu dari pikiran. Kalau melihat, maunya melihat yang bagus-bagus saja. Kalau mendengarkan yang bagus-bagus saja. Nah, di situ muncul nafsu. Nafsu bisa muncul dari 6 saluran. Sang Buddha mengibaratkan nafsu ini seperti 6 ekor binatang. Belenggu ini saya hanya bahas dari 6 perumpamaan ini. Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Setelah itu kita lanjut ke belenggu terakhir dari pembahasan hari ini. Sang Buddha mengibaratkan 6 pintu indera kita yang terseret oleh nafsu seperti halnya 6 ekor binatang yang saling terikat. Jadi Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu cari 6 ekor binatang, terus Bapak Ibu ikat ke 6-6-nya bersamaan. Apa saja 6 binatang itu? Buaya, elang, ular, monyet, serigala, anjing hutan. Coba nanti Bapak Ibu nangkap 6 ini, tapi tidak usah dah ya. Ya, ada buaya ya. Gimana nangkap buaya ya? Misalkan seseorang nangkap 6 binatang ini, apa tadi 6-nya? Buaya, ular, elang, monyet, serigala, anjing hutan ya. Nah, tangkap 6 ini, diikat talinya semua saling menyambung. Begitu Bapak Ibu lepas talinya, apa yang terjadi? Setiap hewan ini akan kabur ke rumahnya, betul ya? Karena dia ketakutan. Ular mau masuk ke lubang, buaya mau lari ke rawa, elang mau terbang, monyet mau manjat pohon, serigala mau pulang ke gunung, anjing hutan mau masuk ke hutan. Ke-6 hewan ini akan menarik ke 6 arah yang berbeda. Lalu apa yang terjadi?
Yang kuat akan menarik yang lemah sampai dia kelelahan. Karena sekuat apapun dia harus melawan kekuatan dari 5 binatang lainnya. Betul ya? Setelah dia lemah, setelah dia capek, bagaimana? Dia akan terseret oleh binatang kuat lainnya. Jadi 6 ini nggak kemana-mana, kesini saja, nggak berhasil kabur. Kenapa? Karena ke-6 binatang ini mau ke tempat yang berbeda. Seperti itulah nafsu indria. Bapak ibu kepengen makan, dari jam 4 sore sudah lapar, kepengen nanti malam mau makan ini, mau makan itu. Nafsu makan muncul, nafsu dari pengecapan. Sebegitu sudah makan banyak, bagaimana? Masih mau? Sudah ndak mau, ganti, mau nonton film. Nah, pindah ke mata. Nanti nonton film kebanyakan, bosen ya. Maunya apa? Yang lain lagi, yang lain lagi, yang lain lagi, silih berganti. Itulah uniknya nafsu indria. Yang pertama membawa ketagihan, yang kedua silih berganti. Kalau Bapak Ibu punya musik favorit, lagu favorit, kadang-kadang didengerin satu lagu berulang-ulang, bosen toh? Bosen. Seperti itulah nafsu indria. 6 saling menarik, tidak pernah berhenti. Bagaimana menghentikan nafsu indria ini? Caranya adalah ikat ke-6 tali itu di sebuah tiang. Sekarang ke-6 binatang itu terikat di tiang, dan mereka juga tetap ingin kabur. Sekuat apapun mereka menarik, tidak bisa bergerak. Karena tiang itu sekarang tali itu diikatkan di tiang. Akhirnya ke-6 binatang itu akan capek. Saking capeknya, mereka akhirnya beristirahat. Akhirnya ke-6 binatang itu berdiam diri, beristirahat karena kelelahan. Tiang ini adalah perumpamaan Sang Buddha, yaitu samadhi ya, atau ketenangan yang muncul dari meditasi. Jadi nafsu ini, belenggu yang keempat, memang sangat sulit untuk ditaklukkan. Makanya bahkan seorang Sotapana dan Sakadagami itu belum sanggup melenyapkan belenggu yang keempat ini. Cuma melemahkan, tapi belum lenyap. Yang lenyap itu seorang Anagami dan Arahat ya, karena sulit. Tapi bagaimana salah satu caranya? Dengan bermeditasi. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapak Ibu melatih agar nafsu indria itu berkurang? Kalau ada kesempatan, praktek atasila ya. Walaupun sebulan 2 kali, sebulan sekali, itu membantu mengurangi nafsu indria. Karena nafsu indria itu kalau terlalu tinggi, kita juga yang menderita. Kalau nafsu indria itu sudah melemah, hidup sangat jauh lebih damai batinnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada waktu dan kesempatan, prakteklah atasila. Sebulan sekali baik, sebulan 2 kali baik ya. Bante, kalau hari uposata kebetulan saya selalu kerja. Gimana saya atasila kalau pas saya kerja? Atasilanya hari Minggu saja ya. Tidak berketepatan hari atasila pun tidak apa-apa ya. Tidak berketepatan hari uposata pun tidak apa-apa. Karena apa? Lebih baik ada praktek daripada ndak. Betul ya? Ya, kalau bisa pas hari uposata Bapak Ibu bisa praktek 8 sila, sangat baik. Tapi kalau tidak, ambillah hari Minggu ya, 2 minggu sekali atau barangkali setiap minggu. Terakhir, apa belenggu yang kelima? Lupa ya? Wajar ya, wajar lupa. Karena kalau mau ingat harus hafal keraguan 10 menit ya. Nah kan ini hari ini kita belajar 5 belenggu. Ya sudah, setiap bulirnya kita hafal 10 menit. Selesai 50 menit. Dhamma kelas selesai ya. Nah, hafal pandangan salah 10 menit. Keraguan 10 menit ya. Yang ketiga, kemelekatan pada upacara dan ritual. Yang keempat, nafsu indria. Yang kelima, dendam dan dengki ya, atau kemarahan dan kedengkian. Ya, ini jelas sekali, kemarahan dan kedengkian itu jelas sekali, bahkan tidak dijelaskan pun kita tahu.
Bapak Ibu pernah marah? Pernah ya. Manusia pada umumnya pernah iri hati? Pernah ya. Apakah banyak, apakah sedikit ya? Ya. Pada seorang anagami, kesucian tingkat ketiga, dendam dan dengki ini hancur. Jadi seorang anagami itu tidak ada kemarahan sedikit pun, tidak bisa iri hati sedikit pun. Apalagi seorang arahat ya. Ya, itu pembahasan 5 belenggu kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, ini terakhir ya. Setelah ini kita selesai dhamma kelas kita. Tidak terasa hampir setengah jam. Hampir sudah 1,5 jam ya. Kita ingat kembali 5 belenggu ini ya. Kita hafal karena sangat penting. Bapak Ibu belajarlah untuk melenyapkan 3 yang pertama agar Bapak Ibu bisa mencapai sotapanna. Lalu yang belenggu yang keempat dan kelima dipahami untuk dilemahkan. Ya, sangat sulit untuk mencapai tingkat anagami. Mau menghancurkan kemarahan itu sangat sulit. Hanya bisa dihancurkan melalui meditasi ya. Jadi umat berumah tangga biasanya cukup sulit melakukan ini karena sibuk bekerja ya. Karena sibuk bekerja, jam meditasinya tidak tinggi. Nah, tapi setidaknya berjuanglah untuk mencapai tingkat sotapanna. Seorang sotapanna itu pasti akan mencapai nibbana paling lama 7 kehidupan ya. Jadi sebenarnya kalau seseorang mencapai sotapanna ya pasti mencapai nibbana gitu. Secara sederhananya ya mencapai sotapanna bisa dikatakan seperti pencapaian nibbana yang tertunda. Orang sudah sotapanna paling lama 7 kehidupan akan mencapai nibbana secara alamiahnya. Ini pernyataan Sang Buddha di dalam Tipitaka ya. Tapi tidak mesti 7 kehidupan ya. Bisa 2 kehidupan, bisa di kehidupan ini, tapi paling lama 7 kehidupan. Tingkat kesucian kedua, sakadagami, paling lama 1 kehidupan. Jadi 1 kali terlahir lagi. Kata sakadagami itu artinya kembali sekali lagi. Jadi dia akan terlahir sebagai manusia sekali lagi. Kesucian tingkat ketiga tadi apa namanya? Anagami. Artinya tidak kembali lagi. Jadi seorang anagami itu sudah tidak bisa lahir di alam manusia. Dia pasti lahir di alam Brahma. Kenapa tidak bisa lahir di alam manusia Bapak Ibu? Tahu kenapa? Ada nggak manusia yang lahir dari bayi sudah nggak bisa marah? Ada? Nggak ada loh. Semua bayi itu baru lahir sudah pinter marah. Kalau kepanasan dia ngamuk. Kalau kelaparan dia ngamuk, kan begitu ya? Dan tidak ada manusia yang terlahir tidak ada nafsu indria, itu nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melenyapkan nafsu indria, melenyapkan kemarahan, Bapak Ibu pun tidak bisa lahir di alam manusia. Kondisinya ndak ada. Jadi tertutup semua kelahiran alam rendah. Karena semua kelahiran alam rendah itu memiliki nafsu indria dan kemarahan. Apa saja alam yang tertutup itu? Alam binatang, alam neraka, alam hantu, alam manusia, dan 6 tingkat alam dewa nafsu. Jadi kalau Bapak Ibu melenyapkan belenggu keempat dan kelima, Bapak Ibu mencapai anagami. Karena Bapak Ibu pun tidak bisa lagi kembali di alam nafsu. Makanya disebut anagami yang artinya tidak kembali lagi. Jadi kalau ada yang nanya anagami tidak kembali lagi, tidak kembali kemana? Tidak kembali ke alam nafsu. Dia lahir di alam Brahma dan akan mencapai nibbana di alam tersebut. Ya, baik. Kita hafal 3 belenggu yang pertama, yang kalau dilenyapkan seseorang mencapai sotapanna. Yang pertama apa Bapak Ibu? Pandangan salah. Apa Bapak Ibu? Pandangan salah. Yang kedua, keraguan. Yang kedua, keraguan. Yang ketiga, kemelekatan pada ritual. Yang ketiga, kemelekatan pada ritual. Apa yang kedua? Keraguan. Oh hebat ya, sudah hafal ini ya. Lalu
bisa melenyapkan yang keempat dan kelima, seseorang mencapai anagami, ya. Apa yang keempat? Nafsu indria. Apa yang keempat? Nafsu indria. Yang kelima, dendam dan dengki, ya. Dendam dan juga kemarahan, ya. Jadi kemarahan dan kedengkian. Kemarahan dan kedengkian. Kemarahan dan kedengkian. Itu 5 belenggu dari 10 sebenarnya. Jadi kalau ingin mencapai arahat masih ada 5 lagi. 5 lagi apa? Saya sebutkan saja, ya, tidak saya bahas, ya. Yang keenam, nafsu akan keberadaan materi. Yang ketujuh, nafsu akan keberadaan non materi. Yang kedelapan, nah ini Bapak Ibu akan terkejut ini kalau Bapak Ibu menyimak. Belenggu yang kedelapan itu kesombongan. Jadi bagi saya yang setelah membaca ini cukup terkejut. Ternyata sulit loh melenyapkan kesombongan. Coba renungkan. Seorang anagami pun masih bisa sombong. Lucu enggak? Kan anagami itu sudah melenyapkan 5 belenggu, betul ya? Kemarahan sudah lenyap. Dendam sudah lenyap. Dengki sudah lenyap. Tapi masih sombong. Jadi kalau Bapak Ibu satu ketika ketemu orang, sabar, gak gampang marah, tapi kok rada sombong ya. Nah Bapak Ibu sudah tahu, karena kesombongan itu sulit dilenyapkannya. Bahkan di sini adalah belenggu nomor 8. Tapi jangan mulai besok Bapak Ibu jadi boleh sombong. Lah kata Bante Abhijato, sombong itu susah dilenyapkan. Saya agak sombong ya kamu maklum. Jangan begitu ya. Ya, nomor 9 kegelisahan, nomor 10 ketidaktahuan, kedunguan, ya. Tapi ini harus dibahas panjang, ya. Jadi seseorang ingin mencapai arahat, dia masih punya 5 tugas lagi untuk dilenyapkan. Hari ini Bapak Ibu setidak-tidaknya sudah mengetahui apa itu 5 belenggu rendah. Belenggu semuanya 10. Yang 5 pertama disebut 5 belenggu rendah. 5 yang terakhir itu disebut 5 belenggu tinggi. Setidak-tidaknya Bapak Ibu ingat nomor 8 adalah kesombongan. Jadi mulai besok ketemu orang sombong nomor 8. Ya, begitu ketemu orang sombong dia nomor 8. Gitu kodenya ya. Ya. Oh, dia nomor 8. Waduh, gara-gara saya ini muncul istilah baru ya. Ya. Kadang saya pakai juga ya. Ke teman-teman saya yang sudah saya ajari 10 belenggu ini, Bante dia orangnya bagaimana? Ya agak nomor 8 ya. Ya Bapak Ibu Saudara, demikian pelajaran kita hari ini pas 8.30, 1,5 jam, luar biasa. Bapak Ibu menyimak sampai akhir, tidak gampang mendengarkan dhamma kelas yang cukup mendalam ya, walaupun perjuangan. Tadi ada beberapa saat Bapak Ibu mulai ngantuk ya, saya masukkan cerita supaya Bapak Ibu semangat lagi. Ngantuk lagi, saya ajak menghafal bahasa Thai supaya semangat lagi. Nah, jadi Bapak Ibu ndak tahu toh kenapa saya kasih cerita-cerita, karena saya lihat Bapak Ibu mulai ngantuk ya. Nah, apa itu jam dinding? Nalika ya. Pintu apa? Praktu ya. Kunci apa? Dinding apa? Kampeng ya. Satu yang susah, coba ada nggak yang masih ingat? Bunga apa? Oh waduh, pada hafal ya. Waduh, berbakat semua ya. Ya mari semoga Bapak Ibu senantiasa berbahagia, semakin maju dalam dhamma. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua